Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang meneladani pribadi Islami dari Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Al-Fadisi, saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 24086399. Meneladani pribadi Islami dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya pilih judul yang seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang memiliki akhlak yang paling sempurna. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau selalu menunjukkan sikap jujur, amanah, sabar, dan bahkan penuh kasih sayang. Menjadikan Nabi sebagai teladan berarti kita juga berusaha meniru sikap dan perilaku beliau. Hal ini juga penting karena di zaman sekarang banyak tantangan moral yang kita hadapi, sehingga kita membutuhkan sosok dan juga pedoman, bahkan juga panutan yang baik dan benar. Dengan meneladani pribadi Nabi, kita dapat membentuk karakter yang baik dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, cara membentuk manusia yang bermoral. Untuk membentuk manusia bermoral seperti Nabi, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang kuat, seseorang akan lebih mudah mengontrol perilakunya karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Selain itu, kita juga harus membiasakan diri meneladani akhlak Nabi, seperti berkata jujur, menepati janji, dan juga bersikap adil. Pendidikan juga sangat berperan baik di keluarga maupun di sekolah. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik pula. Selain itu, kita harus melatih diri dengan beribadah seperti sholat dan juga berpuasa, karena ibadah dapat membentuk kedisiplinan dan juga kesabaran. Dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, perlahan-lahan kita juga bisa menjadi pribadi yang bermoral seperti Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, ajaran beliau itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebenarannya itu tidak dapat diragukan lagi. Dan yang kedua, ajarannya itu bersifat menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bersosial. Lalu yang ketiga, ajarannya Nabi itu bersifat seimbang antara dunia dan juga akhirat. Karena Nabi tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi Nabi juga mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari, seperti bekerja dan juga bermasyarakat. Yang keempat, ajaran beliau itu menekankan akhlak yang mulia sebagai dasar kehidupan. Dan yang terakhir, ajaran Nabi sesuai dengan fitrah manusia, sehingga mudah diterima dan juga diamalkan. Karakteristik ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Nabi sangat relevan untuk sepanjang zaman. Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keteladanan Nabi terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam segala aspek kehidupan, baik dalam beribadah, berakhlak maupun dalam hubungan sosial. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa untuk menjadi pribadi, kita harus menjadikan Nabi kita itu sebagai panutan utama. Dengan memahami ayat ini, kita diharapkan semakin bermotivasi untuk mengikuti ajaran dan juga perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, disebutkan juga di dalam hadis yang berkaitan dengan akhlak Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada masa itu banyak perilaku buruk di masyarakat seperti ketidakadilan dan juga kebohongan. Nabi datang membawa ajaran yang mengubah semua itu menjadi lebih baik. Hadis ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa akhlak adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim.
Oleh karena itu, kita juga harus berusaha meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaitannya dengan akidah. Meneladani Nabi Muhammad SAW sangat erat kaitannya dengan akidah maupun juga dengan keimanan. Dalam Islam, beriman kepada Rasul itu juga merupakan salah satu rukun iman. Artinya, kita tidak hanya percaya bahwa Nabi itu adalah utusan Allah, tetapi juga harus mengikuti ajarannya. Meneladani Nabi adalah bukti nyata dari keimanan tersebut. Semakin seorang meniru akhlak dan juga perilaku Nabi, maka semakin kuat pula lah imannya. Sebaliknya, jika seseorang mengabaikan ajaran Nabi, maka hal tersebut menunjukkan kelemahan dalam akidahnya. Oleh karena itu, meneladani Nabi juga bukan hanya sekedar pilihan, tetapi dengan meneladani beliau juga merupakan bagian penting dari keimanan seorang muslim. Apa kaitannya dengan ibadah dan juga muamalah? Dalam kehidupan sehari-hari, meneladani Nabi juga berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Karena Nabi juga bisa menjadi contoh utama dalam pelaksanaan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya. Kita hanya mengikuti tata cara ibadah berdasarkan dari sunnah-sunnah beliau juga. Sedangkan dalam muamalah, Nabi mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara baik, seperti jujur dalam berdagang, adil dalam bersikap, dan menghormati sesama kita. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah saja, tetapi bagaimana hubungan antara sesama manusia. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat menjadi pribadi yang seimbang antara ibadah dan kehidupan sosial. Sebagai penutup, meneladani Nabi Muhammad SAW adalah kunci untuk menjadi manusia yang akhlak yang mulia dan juga bisa membuat kita beriman yang kuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.